Halo semua, perkenalkan nama saya Desi Butar, NIM 200509107 dari kelas AB3C, mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran dalam analisis ekonomi secara teori maupun dalam praktik sehari-hari adalah sangat berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana responsifnya permintaan terhadap perubahan harga. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan satu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya ukuran perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ukuran ini dinamakan permintaan elastisitas permintaan. Perubahan harga juga menimbulkan akibat yang berbeda terhadap jumlah penawaran sebagai berbagai barang. Ukuran kuantitatif sebagai akibat perubahan terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan dinamakan elastisitas penawaran. Dalam bab ini akan diterangkan cara untuk menghitung elastisitas permintaan dan penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing elastisitas tersebut. Elastisitas permintaan perlu dibedakan kepada tiga konsep, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, elastisitas permintaan silang. Dari tiga konsep tersebut, yang paling penting adalah elastisitas permintaan harga, dan uraian dalam bab ini terutama berkaitan dengan elastisitas permintaan harga. Dua kasus perubahan penawaran. Dalam kasus pertama, kurva permintaan landai tidak terlalu curam, dan dalam kasus kedua, kurva permintaan menurun dengan curam. Perbedaan kurva dalam permintaan di antara kedua kasus menimbulkan akibat berbeda terhadap perubahan harga dan jumlah yang diperjualbelikan, walaupun untuk penawaran adalah sama dan pergeserannya juga bersamaan. Dalam kasus 1, pada mulanya, misalkan kurva penawaran adalah SS dan kurva permintaan adalah DD, maka keseimbangan berbeda pada titik E. Harga adalah P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Jika penawaran berkurang, yaitu kurvanya bergeser dari SS menjadi S1, maka keadaan keseimbangan yang baru ditunjukkan oleh titik E. Dengan demikian, pergeseran kurva penawaran menyebabkan harga naik dari P ke P1. Secara umum kita dapat mengemukakan dua kesimpulan berikut, yaitu apabila permintaan agak datar bentuknya atau landai, suatu pergeseran kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sedikit, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan cukup besar. Apabila perubahan permintaan bentuknya menurun dengan sangat curam, suatu pergeseran di atas kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang besar, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan adalah relatif kecil. Berikut adalah gambar 51 efek perubahan penawaran. Berikut adalah kurvanya. Manfaat dari menafsirkan elastisitas permintaan. Yang pertama adalah apabila diketahui sifat responsif permintaan apabila berlaku perubahan harga, dapatlah perusahaan menentukan apakah perlu menaikkan produksi atau tidak, atau menaikkan hasil penjualannya. Kalau permintaan adalah seperti dalam kasus 1, menaikkan produksi dan penawaran merupakan tindakan bijaksana, karena langkah tersebut akan menimbulkan pertambahan dari hasil penjualan. Tetapi, sekiranya sifat permintaan terhadap produksi adalah seperti dalam kasus 2, pertambahan penawaran akan merugikan perusahaan karena hasil penjualan akan berkurang. Kedua kesimpulan di atas dapat menjadikan alat untuk meramalkan kesuksesan dari kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Misalnya permintaan ingin mengurangi impor, kalau permintaan ke atas barang impor tersebut adalah kasus 1, pengurangan impor tidak banyak menaikkan harga barang tersebut. Keadaan itu berarti kenaikan harga yang berlaku tidak terlalu membebankan konsumen. Sebaliknya, sekiranya permintaan ke atas barang impor tersebut adalah seperti dalam kasus 2, tindakan pemerintah akan sangat merugikan masyarakat karena jumlah barang yang diimpor tidak banyak berkurang, tetapi harganya mulai mengalami kenaikan yang tinggi. Dengan demikian, konsumen menanggung beban yang sangat besar sebagai akibat dari tindakan pemerintah tersebut. Koefisiensi elastisitas permintaan harga. Dalam analisis elastisitas permintaan harga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah yang diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Rumus untuk menghitung koefisien
elastisitas dalam menganalisa akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah yang diminta adalah sangat berguna apabila dihitung koefisiensi elastisitas permintaan atau ED. Rumus dan cara perhitungannya diuraikan dalam contoh berikut. Berikut adalah rumus perhitungan elastisitas permintaan, yaitu ED presentasi perubahan jumlah barang yang diminta per presentasi perubahan harga. Misalkan harga barang P dan menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta berubah dari Q menjadi Q1, maka rumus di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Q1 kurang Q per Q, P1 kurang P per P. Dengan rumus yang telah diterangkan di atas, sekarang dapatlah dihitung besarnya koefisiensi elastisitas permintaan atau dengan singkat elastisitas permintaan apabila diketahui besarnya perubahan harga dan perubahan jumlah yang diminta. Untuk tujuan ini, perhatikan dua contoh berikut. Kasus harga menurut. Misalkan kita ingin mengetahui besarnya koefisiensi elastisitas dari permintaan ke atas besar, didapati bahwa pada waktu harga beras adalah 4.000 sekilogram, jumlah beras yang dibeli konsumen adalah 10.000 kilo, dan pada waktu harga 3.000 sekilogram, jumlah beras yang ingin dibeli 15.000 kilogram. Dengan menggunakan rumus yang telah diterangkan dan dengan mengantikan nilai-nilai di atas dalam rumus tersebut, dapatlah elastisitas permintaan beras dihitung. Nilai koefisiensi elastisitas yang diperoleh adalah 15.000 kurang 10.000, 10.000, 3.000 kurang 4.000 per 4.000, 5.000 per 10.000 per setengah. Hasilnya min 2. Kasus harga meningkat. Berikut contohnya, kesimpulannya, perhitungan yang belakangan ini menunjukkan bahwa koefisiensi elastisitas yang kedua adalah berbeda dengan yang pertama. Keadaan seperti itu adalah keadaan yang selalu berlaku walaupun rumus dan cara perhitungan yang digunakan dalam menentukan besar koefisiensi elastisitas adalah sama dengan sebelumnya. Bedanya adalah pada mulanya dilihat perubahan itu sebagai suatu proses penurunan harga dan sesudah itu sebagai proses kenaikan harga. Perhitungan akan memperoleh koefisiensi elastisitas yang berbeda. Jelaslah bahwa rumus untuk menghitung koefisiensi elastisitas yang telah diterangkan di atas adalah kurang memuaskan. Oleh karena kelemahan yang baru saja diterangkan, dibuat cara perhitungan yang lain. Berikut cara menghitung koefisiensi elastisitas yang disempurnakan. Dengan menggunakan rumus Q kurang Q, Q tambah Q per 2, P kurang P per P tambah P per 2. Elastisitas sepanjang kurva permintaan garis lurus. Berikut adalah tabel permintaan yang dimana dalam gambar 52 dilukiskan kurva permintaan terhadap manggis di pasar tersebut. Dalam tabel 51 juga dihitung koefisiensi elastisitas permintaan untuk 4 perubahan harga berikut. Dalam perhitungan tersebut digunakan rumus yang telah disempurnakan, yaitu rumus titik tengah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk setiap keadaan di atas nilai koefisiensi elastisitas permintaan adalah berbeda, yaitu nilainya 3, keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, keadaan 4. Perhitungan ini menunjukkan bahwa sepanjang suatu kurva permintaan garis lurus nilai elastisitas permintaannya berbeda. Hasil perhitungan ini dihubungkan dengan bagian yang sesuai dengan kurva permintaan. Jelas kelihatan bahwa pada bagian lebih tinggi, nilai koefisiensi elastisitas permintaan adalah lebih besar. Di sini elastisitas permintaan. Kurva permintaan yang koefisien elastisasitasnya bernilai 0, bentuknya adalah sejajar dengan sumbu tegak. Kurva permintaan seperti ini adalah kurva permintaan yang dinamakan tidak elastis sempurna. Berikut adalah kurva-kurvanya. Kurva yang tidak elastis sempurna, kurva elastis sempurna, elastis uniter, tidak elastis, dan elastis. Faktor penentu elastisitas permintaan. Apakah sebabnya permintaan berbagai macam barang berbeda elastisitasnya? Ada beberapa faktor yang menimbulkan perbedaan dalam elastisitas permintaan berbagai barang. Yang terpenting adalah tingkat kemampuan barang lain untuk menggantikan barang-barang yang bersangkutan, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut, jangka waktu di dalam mana permintaan itu dianalisis, banyak barang pengganti yang tersedia. Tapi ada pula yang
tukar mencari penggantinya. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan elastisitas di antara berbagai macam barang. Sekiranya suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Pada waktu harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya yang harganya tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, pada waktu harga turun, para pembeli melihat bahwa barang tersebut lebih murah daripada barang-barang penggantinya dan beramai-ramai membeli barang tersebut, dan ini menyebabkan permintaannya bertambah dengan cepat. Presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikan sikap orang dalam membeli barang yang sangat murah harganya, misalnya minuman ringan. Kalau seorang itu sudah menyukai suatu jenis minuman ringan tertentu, kenaikan harga minuman ringan tidak akan banyak mempengaruhi permintaannya. Ia akan tetap membeli jenis minuman ringan yang sama oleh karena pengeluarannya untuk minuman ringan merupakan bagian relatif kecil dari pendapatannya. Jangka waktu analisis. Jangka waktu di dalam mana permintaan terhadap suatu barang diamati juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh para pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk meminta barang yang biasa dibelinya walau harganya mengalami kenaikan. Elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Dalam analisis yang terdahulu dinyatakan bahwa perbedaan elastisitas menyebabkan kualitas penjualan yang semakin besar dalam tentu menghasilkan hasil penjualannya semakin banyak. Kaitan antara perubahan harga dan hasil penjualan. Hasil penjualan ada pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli para konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli para pembeli. Kalau harga perubahan, maka hasil penjualan dengan sendirinya akan berubah. Pembuktian secara grafik. Perhatikanlah gambar 54 di mana dibandingkan dua jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan terhadap barang X dan juga adalah permintaan terhadap barang Y. Permintaan terhadap barang X adalah sifat elastis dan permintaan terhadap barang Y bersifat tidak elastis. Berikut adalah kurvanya grafik. Berdasarkan pada dua contoh yang baru saja saya terangkan, coba pula kita ambil kesimpulan, yaitu apabila elastisitas permintaan adalah uniter atau ED sama dengan 1, perubahan harga bertambah tinggi atau menurun tidak akan mengubah hasil penjualan. Jenis elastisitas permintaan yang lain, permintaan tentang elastisitas yang telah dilakukan sampai sekarang ini masih terbatas kepada memperhatikan berkaitan di antara perubahan harga dan permintaan. Konsep elastisitas yang telah dibincangkan mengukur sampai di mana responsifnya permintaan apabila harga mengalami perubahan elastisitas seperti itu yang telah dinyatakan dalam pendahuluan bab ini dinamakan elastisitas permintaan harga. Elastisitas permintaan silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Berikut adalah rumusnya EC sama dengan presentasi perubahan jumlah barang kali yang diminta per presentasi perubahan barang Y. Nah, nilai elastisitas silang untuk barang-barang pengganti adalah positif, yaitu permintaan terhadap suatu barang berubah ke arah yang bersamaan dengan barang yang penggantinya. Kedua-duanya akan sama-sama mengalami kenaikan atau sama-sama mengalami penurunan. Mobil dan bus kota adalah contoh dari barang yang dapat saling menggantikan. Kalau harga mobil meningkat, permintaan terhadap mobil kurang, tetapi sebaliknya permintaan terhadap angkutan bus semakin bertambah karena orang lebih banyak lagi yang bersedia naik bus kota untuk berpergian. Elastisitas permintaan pendapatan. Koefisien menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan atau EY dapat digunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu EY presentasi perubahan jumlah barang yang diminta per presentasi perubahan.
Elastisitas pendapatan dikatakan tidak elastis apabila koefisien elastisitasnya adalah kurang dari 1, yaitu apabila perubahan pendapatan menimbulkan perubahan yang kecil saja terhadap jumlah yang diminta. Elastisitas pendapatan dinamakan elastisitas apabila perubahan pendapatan menimbulkan pertambahan permintaan yang lebih besar daripada perubahan pendapatan. Berbagai jenis makanan dan hasil pertanian mempunyai elastisitas pendapatan yang kurang elastis, yaitu perubahan permintaan perkembangan lebih lambat daripada pertambahan pendapatan. Barang-barang tahan lama dan mewah adalah lebih elastis kalau dibandingkan dengan barang makanan dan pertanian. Elastisitas penawaran. Dalam menerangkan mengenai hukum penawaran pada bab yang lalu telah diterangkan bahwa perubahan harga akan mengubah jumlah penawaran. Oleh sebab itu, konsep elastisitas juga dapat digunakan untuk menerangkan perubahan penawaran. Elastisitas permintaan mengukurkan responsif permintaan yang ditimbulkan oleh perubahan harga, sedangkan elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai perubahan harga. Koefisiensi elastisitas penawaran. Koefisiensi elastisitas penawaran menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persentase perubahan jumlah barang ditawarkan per persentase perubahan harga. Penggolongan kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 golongan elastisitas: elastisitas sempurna, elastisitas uniter, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Elastis sempurna wujudnya apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tentu apabila penawaran suatu barang bersifat elastisitas sejajar dengan sumbu datar. Faktor-faktor mempengaruhi elastisitas penawaran. Dua faktor dapat dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut elastis. Sifat perubahan biaya produksi. Bagaimana biaya produksi akan berubah sekiranya harus dilakukan pertambahan produksi sangat besar pengaruhnya kepada elastisitas penawaran. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Tapi kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Jangka waktu elastis. Dalam menganalisis pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran biasanya dibedakan 3 jenis jangka waktu, yaitu masa amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Masa amat singkat, yang dimaksud dengan masa amat singkat adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambahkan penawarannya. Dengan demikian, penawaran bersifat tidak elastis sempurna. Keadaan ini ditunjukkan dalam gambar 56. Jangka pendek. Dalam jangka pendek, kapasitas alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia, itu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi termasuk barang modal secara lebih intensif. Antara lain caranya ialah memperpanjang jam kerja, memperbaiki manajemen produksi, menggunakan tenaga kerja yang lebih efektif, dan sebagainya. Usaha ini akan dapat menambah produksi barang yang ditawarkan, tetapi pertambahan itu tidaklah terlalu besar. Jangka panjang. Produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambahkan dengan jangka panjang. Oleh karenanya, penawaran bersifat elastis, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar 56. Ringkasannya, pertama, setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta, akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Berbeda di antara satu barang dengan barang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tapi ada pula perubahan kuantitasnya yang sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan barang harga. Yang kedua, elastisitas permintaan menunjukkan presentasi perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Kuantitas yang diminta dapat berubah sebanyak 1%, lebih besar atau lebih kecil. Yang ketiga, elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi 3 konsep, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas permintaan pendapatan. Elastisitas permintaan harga menunjukkan sampai di mana kuantitas akan mengalami perubahan apabila harga berubah. Elastisitas permintaan silang mengukur sampai di mana kuantitas akan berubah apabila harga barang lain mengalami perubahan. Sedangkan elastisitas permintaan pendapatan mengukur sampai di mana kuantitas diminta akan mengalami perubahan apabila pendapatan berubah. Beberapa ciri penting dari elastisitas permintaan adalah setiap perubahan harga mewujudkan 2 nilai elastisitas, dan untuk menghindari kelemahan ini, elastisitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus titik tengah. Sepanjang satu garis lurus, nilai elastisnya berbeda, dan tingkat elastisitas dapat dibedakan kepada 5 golongan. Elastisitas tidak elastis, tidak elastis,
elastis uniter, tidak elastis, sempurna, dan elastis sempurna. Faktor utama yang menentukan elastisitas sempurna permintaan harga adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia, presentasi pendapatan yang dibelanjakan, dan jangka waktu analisis. Terdapat perkaitan yang erat di antara elastisitas dan hasil penjualan. Sifat perkaitannya ialah apabila permintaan elastis penurunan harga akan menambah hasil penjualan, sebaliknya apabila permintaan tidak elastis, penurunan harga akan menurunkan hasil penjualan, dan apabila nilai elastisitas permintaan adalah salah satu, perubahan harga tidak mengubah hasil penjualan. Yang keempat, elastisitas penawaran menunjukkan presentasi perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%, seperti juga elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran dapat dibedakan kepada 5 golongan. Pertama, elastis, tidak elastis, elastis uniter, tidak elastis, sempurna, dan elastis sempurna. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah satu, sifat perubahan biaya produksi, jangka waktu analisis. Konsep penting. Elastisitas penawaran adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat atau perubahan harga. Elastisitas permintaan harga adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Elastisitas permintaan pendapatan adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang dimintakan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan pendapatan. Elastisitas permintaan silang adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga barang lain. Koefisien elastisitas adalah suatu angka yang menunjukkan presentasi perubahan permintaan atau penawaran sebagai akibat perubahan sebesar 1% ke atas faktor berikut: harga barang yang bersangkutan, harga barang lain, dan pendapatan. Tingkat elastisitas suatu penggolongan elastisitas kepada konsep elastisitas berikut: elastisitas nilai lebih besar dari 1, tidak elastis, nilai elastis di antara 0 dan 1, elastis uniter, nilai elastisitas adalah 1, tidak elastis sempurna, elastis adalah 0, dan elastis sempurna adalah elastis nilainya tak berubah. Sekian presentasi tentang elastisitas penawaran dan permintaan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.